Halo anak-anak yang hebat, salam sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Pak Greg dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Saya suka pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi ini? Pertama, kita akan belajar tentang definisi teks deskripsi. Lalu, kita akan mengenal tujuan teks deskripsi, ciri-ciri teksnya, struktur teks deskripsi, langkah-langkah membuat teks deskripsi, dan jenis-jenis dalam teks deskripsi. Anak-anak, ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Ya, teks deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, dan disampaikan kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Saat kita mengalami suatu peristiwa atau berkunjung ke suatu tempat, pasti kita merekam, melibatkan panca indera untuk melihat, mendengar, dan merasakan. Lalu kita tulis dalam teks deskripsi dan dibaca atau didengarkan oleh orang lain seolah-olah merasakan apa yang pernah kita rasakan. Itulah definisi teks deskripsi. Lalu, tujuannya apa teks deskripsi itu? Tujuannya adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Saat kita mengalami peristiwa atau merekam suatu peristiwa, pasti kita melibatkan panca indera kita, indera penglihatan, peraba, penciuman, dan sebagainya. Ciri-ciri teks deskripsi antara lain ada 4. Yang pertama adalah menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Itu ciri-ciri pertama dalam teks deskripsi. Teks deskripsi itu juga melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, lalu pengecapan, penciuman, dan perabaan. Seperti yang Pak Greg sampaikan di awal tadi, saat kita mengalami peristiwa, pasti kita melibatkan panca indera kita. Tidak hanya penglihatan, ternyata ada pendengaran, kita melibatkan indera penciuman. Saat kita merasakan enaknya hidangan makanan di suatu daerah, lalu kita menceritakan, itu kan kita melibatkan indera pengecapan dan juga indera penciuman. Lalu yang ketiga, teks deskripsi itu juga memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Nanti akan Pak Greg sampaikan contohnya. Yang terakhir adalah banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau keadaan. Maka, dalam penulisan teks deskripsi, kita tentunya juga akan memperhatikan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Kaidah yang akan kita gunakan apa? Kaidah PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan juga KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka, anak-anak sekalian bisa memanfaatkan gadgetnya masing-masing. Mulai sekarang silahkan dipasang aplikasi KBBI sehingga kita gunakan juga untuk pembelajaran teks deskripsi. Selanjutnya kita akan mengenal struktur dalam teks deskripsi. Apa saja? Ada 4 juga. Yang pertama adalah judul. Tentunya anak-anak, judul itu menggambarkan mengenai isi atau apa yang akan kita tulis dalam teks tersebut. Setelah judul, selanjutnya adalah deskripsi umum, penggambaran tentang
strukturnya, ruangnya, bentuknya, ya secara umum. Lalu dilanjutkan lebih rinci lagi di dalam deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini dijelaskan lebih rinci lagi dari deskripsi umumnya. Lalu yang terakhir adalah penutup, bagian penutup atau bagian akhir atau bagian simpulan dari teks yang sudah kita buat. Setelah struktur, kita akan mengenal atau belajar langkah-langkah membuat teks deskripsi. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah menentukan tema. Ya, kita harus menentukan temanya dulu. Yang kedua adalah menentukan tujuannya, ya, atau tempat yang akan kita deskripsikan, ya, atau suasana yang akan kita deskripsikan. Yang ketiga, kumpulkan data-data dan lakukan pengamatan mengenai objek yang akan kita bahas. Ya, teks deskripsi itu adalah teks yang kita amati, yang pernah kita alami. Jadi, saat anak-anak sudah mengalami, sudah menemukan, melihat secara langsung peristiwa itu, pasti tidak akan sulit dalam menuliskan teks deskripsi. Selanjutnya, susun dan data itu menjadi kerangka karangan. Jadi tidak mungkin kita langsung menuliskan bagian-bagiannya menjadi paragraf. Pasti kita akan menuliskan kerangka-kerangka atau poin-poin pentingnya dulu. Uraikan kerangka karangan tadi menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Ingat, dalam menulis teks deskripsi kita tidak boleh melebar atau mengubah maknanya atau mengganti objek yang sudah kita tentukan. Kita harus fokus saat kita menentukan objeknya adalah tempat A, maka yang akan kita bahas adalah tempat A tersebut. Bukan lagi kita berganti ke objek yang lain, ya, sehingga kita fokus mendeskripsikan objek yang sudah kita tentukan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis teks deskripsi. Jadi ada 3 teks deskripsi. Yang pertama adalah teks deskripsi spasial. Apa itu teks deskripsi spasial? Teks deskripsi spasial adalah teks yang melukiskan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Contoh, ya, di kamar yang gelap tanpa penerangan atau pencahayaan, aku sendiri dan merenungkan kejadian hari ini. Di luar jendela tampak bulan purnama yang tersenyum melihatku di kamar. Nah, itu kan menggambarkan suasana, ya, atau ruang, ya, tempat yang sedang kita rasakan atau sedang kita alami, atau peristiwa yang sudah kita alami. Teks deskripsi objektif menjelaskan mengenai objek yang digambarkan, ya, apa adanya berdasarkan keadaan sesungguhnya atau keadaan objek itu, sehingga pembaca bisa membayangkan kejadian tanpa ada penambahan opini dari penulis, ya. Jadi saat kita menuliskan teks deskripsi objektif, ya, jangan ditambahkan opini-opini dari penulis, ya. Jadi menuliskan data sesungguhnya sesuai dengan tempat itu. Contoh, kita mendeskripsikan tentang Candi Borobudur, sudah jelas sejarahnya, tempatnya, luasnya, ya. Kita tidak mengembangkan opini-opini yang lain, harus menuliskan sesuai dengan data yang ada. Itu deskripsi objektif. Yang terakhir adalah teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif itu adalah teks yang menggambarkan objeknya, ya, berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis, ya, dalam paragraf atau teks tersebut. Contohnya, tentunya anak-anak sudah mengalami masa pembelajaran tahun baru, ya, atau tahun ajaran baru. Anak-anak sudah melihat gedungnya, merasakan suasana, bapak ibu gurunya, teman-temannya, kantinnya, ruangan-ruangannya, kelasnya. Nah, pengalaman-pengalaman itu, kesan yang anak-anak rasakan lalu dituliskan, ya.
menjadi teks deskripsi subjektif berdasarkan pengalaman atau pesan yang dialami. Ya, contoh SMP Pangudi Luhur Jakarta adalah sekolah yang menyenangkan. Bapak ibu gurunya ramah, teman-temannya menyenangkan, kakak kelasnya juga mengayomi. Di SMP Pangudi Luhur, kantinnya menjual beraneka ragam makanan yang enak. Ada sosis, ada kentang, ada nasi ayam, ya, dan lain-lain. Itu mendeskripsikan kesan atau pengalaman yang pernah dialami. Sekian yang dapat Pak Greg sampaikan, anak-anak yang hebat. Saya harap, Pak Greg harap anak-anak semakin memahami apa itu teks deskripsi. Anak-anak juga bisa mencari sumber lain dari materi ini untuk menambah pengetahuan. Dan yang paling penting, mari kita tingkatkan keterampilan dalam kebahasaan kita, keterampilan berbahasa. Yang pertama menyimak, lalu juga membaca dan memirsa, keterampilan untuk berbicara dan mempresentasikan, dan yang terakhir adalah keterampilan menulis. Itu yang akan kita kuasai. Jadi dalam pembelajaran ini, teks deskripsi itu mengantarkan kita untuk mengasah 4 keterampilan tadi. Ya, sehingga dalam dunia kerja kita semakin siap untuk menggunakan materi ini dalam pengembangan kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di video selanjutnya, anak-anak yang hebat. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan terus belajar untuk menjadi pribadi yang unggul. Salam sehat dan bahagia anak-anak yang hebat. Sampai jumpa dan semangat PL.